Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Herina bersama rekan saya Mahdia Fadila. Kami tim peneliti dari UI Antasari Banjarmasin, Prodi Psikologi Islam. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil riset kami, yaitu Uji validasi isi modul pelatihan prophetic parenting sebagai upaya orang tua untuk mengatasi stres pengasuhan di masa pandemi. Terima kasih. Selamat menyimak. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai penelitian yang telah kami lakukan yang berjudul Uji Validasi Isi Modul Pelatihan Prophetic Parenting sebagai upaya orang tua dalam mengatasi stres pengasuhan di masa pandemi. Ketika kita bicara tentang pandemi, tentu yang kita rasakan adalah banyak perubahan yang terjadi, gitu ya, sehingga berdampak di beberapa aspek, termasuk berdampak terhadap keluarga. Pada keluarga yang terdampak itu akan berpengaruh pada aspek ekonomi, mungkin dalam hal finansial, pendapatan, pekerjaan. Kemudian di aspek pendidikan, seperti yang kita tahu, kondisi yang pada saat ini kita rasakan bersama adalah anak-anak itu menjalani sekolah dari rumah. Kemudian dampak lainnya itu adalah pada aspek pengasuhan. Nah, pada aspek pengasuhan ini akan kita bahas lebih lanjut di dalam penelitian ini. Karena berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di Universitas Michigan, pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada 500 orang tua menunjukkan terjadi peningkatan intensitas hukuman fisik dan psikologis yang diberikan pada anak di masa-masa karantina mandiri ini. Jadi situasi pandemi ini ternyata dari hasil penelitian itu berpengaruh pada bagaimana pengasuhan orang tua pada anak, gitu ya. Nah, berdasarkan latar belakang ini, kemudian kami melakukan studi pendahuluan, yaitu berupa survei yang kami lakukan pada 108 orang tua yang ada di Banjarmasin agar mendapatkan gambaran awal yang real apa yang terjadi di lapangan. Lalu dari hasil survei ditemukan sebesar 66,7% orang tua mengakui bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 mereka mengalami perubahan dalam proses pengasuhan anak. Ini lebih dari separuh orang tua itu merasakan adanya perubahan dalam proses pengasuhan. Kemudian hasil survei ini diperkuat dengan melakukan wawancara pada beberapa responden. Dari wawancara diketahui bahwa pengelolaan emosi merupakan kebutuhan yang mereka harus miliki dalam proses pengasuhan anak di situasi pandemi ini. Jadi problem pada pengelolaan emosi. Nah, pengasuhan atau parenting ini merupakan serangkaian tindakan dan interaksi orang tua dalam rangka meningkatkan perkembangan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Bagi sebagian orang tua, pengalaman mengasuh itu adalah suatu pengalaman yang menyenangkan dan membahagiakan. Namun, faktanya pengasuhan adalah pekerjaan yang tidak mudah dalam prosesnya. Tanggung jawab untuk mengasuh anak seringkali membuat orang tua mengalami stres. Nah, khusus untuk stres dalam konteks pengasuhan itu disebut dengan parenting stress atau stres pengasuhan. Kemudian dari stres pengasuhan ini, orang tua yang mengalami stres itu akan berdampak pada hilangnya fungsi pengasuhan yang seharusnya. Pengasuhan yang semestinya adalah pengasuhan yang membawa dampak positif pada perkembangan anak. Tapi karena adanya stres ini, maka dampaknya bisa dilihat dari perubahan perilaku anak. Biasanya orang tua yang stres akan membuat perilaku negatif anak itu menjadi muncul, serta meningkatkan potensi kekerasan pada anak, sesuai dengan penelitian sebelumnya tadi. Nah, dalam penelitian ini kami ingin menawarkan satu solusi yang mungkin bisa diaplikasikan pada proses pengasuhan. Proses pengasuhan ini mengacu pada
bagaimana Rasulullah mengasuh dan mendidik anak. Jadi dalam penelitian ini kami ingin mengangkat prophetic parenting sebagai upaya orang tua untuk mengatasi stres pengasuhan. Dengan adanya pelatihan ini, orang tua akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan yang berbasis Islami, yakni dengan meneladani gaya Rasulullah dalam mendidik dan mengasuh anak. Dalam pelatihan prophetic parenting, selain meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan kepercayaan diri orang tua dalam mengasuh, juga melatih kesabaran serta menyadarkan orang tua akan tanggung jawab kewajiban mengasuh anak. Nah, di modul prophetic parenting ini ada 5 aspek yang akan dipakai sebagai basis untuk menentukan sesi-sesinya. Yang pertama ada keteladanan, kemudian yang kedua adalah memilih waktu untuk pengarahan, yang ketiga tidak membentak dan mencela, yang keempat mempengaruhi jiwa anak, dan yang kelima adalah mendoakan anak. Nah, di dalam modul juga ditambahkan sesi psikoedukasi tentang prophetic parenting itu sendiri. Sehingga modul ini disusun untuk dilaksanakan dalam 6 sesi. Nah, untuk mendapatkan modul yang berkualitas, maka dilakukanlah validasi atau validitas isi modul sebelum tahap uji coba terhadap modul tersebut. Adapun validitas isi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas logis yang akan melibatkan beberapa ahli untuk melakukan analisa logis atau rasional, yaitu professional judgment, sehingga menghasilkan modul pelatihan prophetic parenting yang valid dan siap diuji coba. Nah, tujuan atau hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang psikologi, khususnya psikologi Islam. Implikasi dari penelitian ini secara praktis adalah sebagai bentuk upaya menciptakan modul pelatihan pengasuhan kepada orang tua dalam upaya menurunkan stres pengasuhan di masa pandemi. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, pertama, pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, karena pada dasarnya hasil dari penelitian ini akan menyajikan angka-angka yang diperoleh melalui hasil validasi isi modul. Kemudian uji validasi modul ini dilibatkan beberapa ahli, yaitu yang disebut dengan expert judgment atau professional judgment, sejumlah 5 orang, yang mana validasi modul ini nanti 5 orang itu tersebut dikriteriakan memiliki minat, kompetensi, pengalaman pada bidang pelatihan, terutama dalam konteks pengasuhan anak, dan ahli tersebut seperti saya tadi sampaikan yaitu psikolog dan juga ahli agama atau praktisi ya. Kemudian pada dasarnya para ahli ini akan memberikan sebuah penilaian akan modul yang telah dibuat, yang mana nanti memberikan review dan skor dari isi modul menyangkut tata bahasa, sistematika, isi, konten, dan juga durasi atau waktu pelaksanaan prosesi dan juga keseluruhan. Setelah diberikan penilaian, maka akan dihitung validitas dari penilaian yang diberikan, yang mana untuk formula untuk mencari koefisien atau validitasnya yaitu menggunakan formula validitas isi dari Ikers-P. Adapun hasil dari penelitian uji validasi isi modul ini sebagai berikut. Untuk hasil validitas isi modul pelatihan prophetic parenting, diketahui untuk tiap sesinya berkisar antara 0,8 sampai 0,9, yang mana menurut Azwar 2012 rentang angka V yang berkisar antara 0 sampai 1 itu dinyatakan diterima dan dianggap dapat memuaskan. Maka dapat disimpulkan bahwa sesi-sesi yang ada dalam modul pelatihan prophetic parenting memiliki koefisien Ikers-P yang tinggi pada setiap sesinya. Kemudian hasil di tabel 2
itu adalah hasil perhitungan validasi isi modul oleh professional judgment. Jadi itu skor mentah yang diberikan oleh para expert atau proper judgment. Kemudian di tabel 3 itu adalah hasil validasi keseluruhan isi modul Property Parenting yang sudah menggunakan prosentase, yang mana dapat dilihat dari sesi dari penilaian untuk ahli A itu mendapatkan prosentase 80%, untuk ahli B mendapatkan prosentase 83,3%, untuk ahli C mendapatkan 93,3%, dan untuk ahli D mendapatkan 93,3 sampai E95. Dari hasil keseluruhan diketahui bahwa rata-ratanya 89%, yaitu termasuk dalam kategori sangat layak. Oke, demikian hasil dari riset penelitian kami. Penelitian ini menghasilkan modul yang dapat dinyatakan valid dilihat dari segi isi dengan hasil validasi keseluruhan isi modul sebesar 89% yang termasuk kategori sangat layak. Dan dengan demikian maka selanjutnya sudah dapat diujikan dengan subjek atau responden secara empiris, dan modul ini juga bisa menjadi alternatif untuk mengatasi stres pengasuhan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.